Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kami sering tidak melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami. Bahkan kami lalai sebagai hamba-hamba-Mu untuk mengabarkan ke dunia ini tentang perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami selalu mengutamakan pekerjaan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, bermurah hatilah terhadap kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bermurah hatilah terhadap kami. Jadikan kami supaya menjadi hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Kami tidak akan dapat mengandalkan kekuatan dan kekayaan di dunia ini untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Karena itu, berilah kami hati yang tulus sebagai hamba-Mu, agar kami Engkau lepaskan dari penderitaan dan juga dari hukum karena dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bermurah hatilah terhadap kami. Jadikan kami supaya menjadi hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kini kami mengaku agar kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami saling melayani sebagai hamba dan saling mendahului dalam memberi hormat seperti yang telah diperbuat Kristus terhadap kami. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hiburkanlah hatiku yang bersedih dengan rahmat kasih-Mu tak terberi. Ampunilah dosaku ya Tuhanku. Ku kan tetap setia kepadamu. Walaupun kesusahan melandaku, tetap tenang ku rasa bersamamu. Walaupun kegelapan menghadapku, terangmu bercahaya di hatiku. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-18 setelah Trinitas hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaan, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bernyanyi. Marilah bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, dan dikuburkan, dikuburkan, yang turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang kelak menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik minggu, kepemimpinan yang menghamba. 2. Ibadah kebaktian week. Ibadah kebaktian week dilakukan setiap hari Selasa pukul 19 WIB di rumah masing-masing keluarga. Acara kebaktian ada di YouTube, channel YouTube HKBP Damai Pematang Siantar. 3. Ibadah HKBP Damai. Ibadah pada hari Minggu 18 Oktober 2020 akan dilaksanakan berbasis week dengan 2 shift. A. Sampai jam 11 WIB bahasa Batak week agraria. Ibadah mengikuti protokol kesehatan. Jumlah bangku yang digunakan 37 bangku. Yang satu keluarga diperbolehkan 1 bangku. 4. Pelajar CD. Telah dibuka pendaftaran belajar CD kepada anak anggota jemaat untuk tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran mulai tanggal 20 September 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020. Persyaratan umur minimal 15 tahun dan mendaftar melalui Sintua Week masing-masing dan melampirkan fotokopi surat baptis 1 lembar. 5. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu ini 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak sebanyak 3 orang. Acara dilaksanakan setelah khotbah pada kebaktian Minggu jam 10. 6. Lepas CD. Pada hari Minggu ini 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan lepas CD untuk 1 orang anak jemaat. Acara dilaksanakan setelah khotbah pada kebaktian Minggu jam 10. 7. Anggota jemaat dalam bimbingan. Mulai minggu ini 11 Oktober 2020 menjadi anggota jemaat dalam bimbingan keluarga Rominto Marpaung dan Ibu Hotma J. Boru Nenggolan serta 2 anak-anak mereka, Queen Kalista Marpaung Ben Miguel Narendra Boru Marpaung. Mereka tinggal di perumahan Meranti Permai Week Humanitas. 8. Penggembalaan dan siasat gereja. A. Penggembalaan dan siasat gereja diberikan kepada Rosemel Dasormin dari Week BB2 karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. B. Penggembalaan dan siasat gereja diberikan kepada Dedi Raja Guguk dari Week PNK 1 karena berpisah atau cerai dengan istrinya dan kemudian menikah lagi. 9. Bunga altar. Yang memberikan bunga altar pada hari ini adalah dari keluarga Nyonya Pendeta Raja Guguk Boru Sitindaun dari Week Asrem Veteran. Majelis mengucapkan terima kasih buat keluarga tersebut. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Warta keuangan
pemakaian sopo dapat kita lihat dari warta jemaat ini. Terima kasih kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan kehadirat-Mu atas berkat-Mu yang kami terima. Kami sampai di bait-Mu ini dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Bibel Fru. Berikan kebijakan dan juga buka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu makin bertemu dalam hati dan pikiran kami, menjadi suluh dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sudah sampai pada tatanan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kami tidak mampu melaksanakan kalau tidak Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami untuk mengingatkan pelaksanaan daripada aturan daripada pemerintah kami. Dan juga pemerintah kami doakan juga ya Tuhan supaya dapat melaksanakan aturan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga para medis yang berada di garda depan yang memang tugas mereka sangat berat ya Tuhan, berkati keluarga mereka, jauhkan dari COVID ya Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan dengan baik. Bapak di surga, kami juga mendoakan pimpinan jemaat kami, HKBP Damai, Pendeta Resort, dan juga hamba-Mu yang full timer dan juga penatua, supaya dapat membimbing kami penatua dan juga warga jemaat-Mu. Berkati warga jemaat-Mu ya Tuhan dan semua pekerjaannya. Warga jemaat-Mu yang mengalami yang di rumah sakit ya Tuhan, berkati obat yang dimakannya ya Tuhan. Berikan kebijakan kepada para medis supaya dapat kami berkumpul memuliakan nama-Mu. Dan juga yang terbaring di rumah, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan supaya mereka sembuh, karena pada tangan-Mu ya Tuhan kesembuhan. Dan juga orang tua kami yang tidak dapat hadir, yang karena umur lanjut, berikan kekuatan pada mereka ya Tuhan supaya tetap mengingat Engkau, menyampaikan dirinya terhadap-Mu. Dan juga ya Tuhan anak kami yang akan dibaptis, supaya mereka menjadi anak yang baik. Berikan kekuatan kepada orang tuanya untuk membimbing anak tersebut supaya mendapat hidup yang kekal. Dan juga anak kami yang menerima peneguhan sidi, supaya mereka mengingat janjinya, melaksanakan daripada firman-Mu sampai hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, warga jemaat-Mu yang dalam bimbingan, yang sudah masuk kepada anggota jemaat kembali ya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka supaya mereka tetap mentaati segala firman-Mu. Dan juga hamba-Mu yang kena siasat gereja, penggembalaan daripada gereja, supaya kembali kepada yang jalan benar dan bertobat. Ampunilah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Doa kami ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian.
Allah Bapa, Engkau adalah Raja Gereja yang memimpin umat-Mu dan membawa umat-Mu untuk dapat melakukan perkara yang baik dan menghidupi anugerah-anugerah dari-Mu. Dan kami juga Tuhan, semua jemaat-Mu yang berkumpul di sini, kami telah menikmati berkat-berkat-Mu dan anugerah kasih-Mu. Kami layak untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami ini. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami, dan juga melalui firman-Mu yang akan menyapa kami, itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat kami. Dan Engkaulah yang memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami Tuhan selalu layak untuk memberitakan kabar baik kepada semua sekeliling kami melalui kehidupan dan aktivitas kami. Berkatilah ibadah kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi-Mu. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam sejahtera buat kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat kita di dalam kehidupan kita, yang diambil dari kitab itu Evangelium Markus pasal yang ke-10, mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 45. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, kita membaca secara bergantian. Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kita sama membaca ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang.
Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua manusia ingin namanya besar, ingin popularitasnya tinggi, dan ingin semua manusia bisa mendapat kemuliaan, kekuasaan, bahkan menjadi seorang pemimpin yang nomor satu atau pemimpin yang lebih tinggi. Dan banyak orang berusaha apa yang dia miliki, ilmu atau melalui perbuatan, cara-cara bagaimana supaya bisa mendapatkannya. Dan tidak sedikit orang karena ambisi, karena keinginan, bahkan menyalahgunakan atau menghalalkan cara perbuatan yang curang melalui sogok, melalui cara untuk merebut kekuasaan dari orang lain supaya dia mendapatkannya. Banyak orang melakukan apa saja demi keinginan, demi kuasa yang dia inginkan. Bahkan di dalam ayat ini juga yang sangat dekat dengan Yesus, bahkan di dalam kelompok Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus, murid yang dikasihi oleh Yesus, yang sangat dekat dengan Yesus. Mereka bukan hanya ingin masuk surga, tetapi juga mereka ingin menjadi orang yang besar di antara para murid, karena mereka tahu Yesus itu adalah seorang raja. Termasuk ibunya untuk mengajukan permohonan kepada Yesus, di mana terjadi nepotisme. Ibu Yohanes dan Yakobus, kakak beradik dengan Maria atau bersaudara marpariban. Dia yakin bahwa Yesus, anak saudaranya, mau memberikan permohonannya, permintaannya, supaya anaknya dibuat menjadi wakil, di mana Yesus nanti bisa duduk di istana
untuk memurnikan kerajaan David, sehingga tidak segan untuk memohon kepada Yesus supaya Yakobus dan Yohanes, satu di kiri, satu di kanan, mendapat kekuasaan, mendapat nama yang besar dan tinggi di dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, reaksi para murid yang 10 orang, mereka juga cemburu. Setelah mereka mendengar permohonan Yakobus dan Yohanes, apa bedanya dari kami? Kalau Yohanes dan Yakobus bisa mendapat kekuasaan dari Yesus, apa bedanya dari kami? Apakah mereka lebih layak? Apakah mereka lebih mampu? Apakah mereka lebih istimewa dari kami? Sehingga mereka juga terjadi perselisihan. Adalah hal yang wajar, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jika terjadi persaingan di antara sesama, terutama di antara para murid, sedangkan mereka sudah berjalan bersama-sama, sedangkan mereka sudah suatu kelompok di dalam Yesus, apakah perbedaan? Apakah mereka lebih diutamakan karena ibunya Marpariban bersaudara? Dan hal seperti itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam satu usaha, jika seorang mempunyai usaha yang mungkin sama dengan usaha yang lain, pasti sama-sama melakukan persaingan yang hebat, mungkin saling menghancurkan, saling merugikan, supaya satu dari antara mereka bisa berhasil, bisa beruntung. Demikian juga di dalam persekutuan, mungkin di dalam gereja bisa terjadi hal seperti itu. Siapa yang ambisi mencari kepemimpinan, siapa yang mau merebut kepemimpinan, yang menganggap dia lebih layak, lebih mampu, lebih bisa, boleh terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Sama seperti Yakobus, Yohanes di dalam ayat ini dengan murid-murid yang 10, terjadi sesuatu yang tidak baik dilihat oleh Yesus sendiri. Maka di dalam ayat ini Yesus mencoba merombak, memperbaiki
Siapa yang mau jadi pemimpin? Siapa yang mau menjadi orang yang besar? Siapa yang mau namanya semakin besar? Ada syarat. Jika seorang yang mau jadi pemimpin yang berhasil, Yesus mengatakan di dalam nats ini, dia harus bisa menganggap dirinya tidak mampu, dirinya tidak layak, dan menganggap orang lain lebih mampu, lebih layak, lebih besar. Siapa yang ingin menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang bisa sukses, dia harus mau menjadi seorang pelayan. Ada satu orang askep di perusahaan. Dia ambisi menjadi seorang leader atau seorang ADM di dalam perusahaan. Kalau ada suatu pekerjaan atau satu rapat, sedangkan manajer atau ADM tidak ada di sana, seorang ADM itu mencabut dari lapangan seorang asisten untuk memimpin rapat di perusahaan waktu ADM-nya tidak ada. Sedangkan askep mengetahui banyak pekerjaan seorang ADM, bahkan kalau memang seorang manajer itu tidak ada di sana, askep sudah bisa melakukan, memimpin rapat di dalam satu perusahaan. Sehingga dia merasa kecil hati melihat manajernya. Kenapa harus dicabut dari lapangan? Kenapa bukan harus saya? Sedangkan saya sudah seorang pemimpin yang banyak mengetahui pekerjaan di perusahaan ini. Dia selalu ambisi. Namun karena dia tidak ada saat menjadi manajer di sana, dia mulai tidak melakukan aktivitas sebagaimana yang baik seorang askep. Tetapi dia bertemu dengan seseorang, dia katakan, apakah Bapak ingin menjadi seorang manajer di perusahaan ini? Jawabnya, saya tidak mungkin lagi, karena saya hanya 2 tahun lagi akan pensiun. Saya ulang sekali lagi, kata yang bertanya, apakah Bapak yakin bisa menjadi seorang manajer? Dia menjawab kedua kali, tidak mungkin lagi, karena saya 2 tahun lagi akan pensiun. Dan si penanya berkata sekali lagi, ketiga kalinya, saya ulang ketiga kali, apakah Bapak mau menjadi manajer? Dia tunduk, lalu menjawab, saya ingin, saya percaya. Dan si penanya berkata, kalau Bapak nanti seorang manajer, apakah Bapak mau melayani karyawan-karyawati sampai ke dasar? Karena si Bapak tahu, kalau di perusahaan seorang staf, seorang manajer tidak bisa untuk bergabung dengan karyawan di lapangan. Tetapi karena pertanyaan yang ketiga kalinya, kalau Bapak nanti seorang manajer, apakah kamu mau melayani Tuhan?
menganggap sama di perusahaan ini dan berbuat sebuah pelayanan mungkin yang dianggap sangat rendah di dalam perusahaan ini. Dia menjawab, saya mau. Kemudian hanya waktu proses 6 bulan dia diangkat menjadi manajer dan dia dipindahkan dari perusahaan itu ke perusahaan yang sangat jauh dari keramaian. Dan dia di sana memulai pelayanan dan dia merangkul semuanya karyawannya dan dia sangat mengasihi semuanya karyawannya dan kemudian dia naik jabatannya dan menjadi manajer besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan di sini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Siapa yang mau menjadi pemimpin, siapa yang mau namanya menjadi besar, siapa yang mau menjadi orang yang ditinggikan, dia harus melayani. Artinya Bapak Ibu, jika kita mau menginginkan sesuatu yang baik dari Tuhan, kita harus lebih dahulu mencintai Tuhan. Jika kita mau menerima apa yang kita butuhkan, apa yang kita impikan dari Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Dan kita harus mau melayani Tuhan. Artinya saudara, jika kita ingin menjadi pemimpin, janganlah supaya kita dihormati, janganlah supaya kita dilihat besar, supaya kita disegani, supaya kita dihargai, tetapi kita ingin menjadi pemimpin, kita ingin menjadi nama kita dibesarkan, mau menjadi orang yang kecil, orang yang merasa dirinya lemah, orang yang merasa dirinya tidak layak dihormati. Tetapi dia harus ingat, kita harus ingat bahwa kuasa kebesaran ada di tangan Tuhan. Berapapun besarnya seseorang, pasti ada yang mengatasi. Setinggi apapun seseorang, pasti ada yang lebih tinggi. Demikian halnya kedudukan Bapak Ibu. Jika kedudukan kita sudah tinggi di suatu perusahaan atau di perkantoran atau di mana kita sudah merasa tinggi, kita sudah merasa nama kita besar, tapi ingat ada yang lebih tinggi, ada yang bisa mengatasi. Siapa Bapak Ibu? Yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menjadi teladan buat kita di dalam ayat 45. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dengan keras Yesus menegur Yakobus dengan Yohanes. Apakah kalian bisa meminum cawan yang akan saya minum? Apakah bisa menerima baptisan yang akan saya terima? Artinya Yesus telah menunjukkan, menyatakan betapa beratnya yang akan ditanggung, beban yang sangat ditahan di kemudian jika seorang pemimpin, jika seorang yang mau dibesarkan. Sama dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan bisa dibesarkan jika dia tidak mau menahan penderitaan di kayu salib. Justru dia mau direndahkan sehingga dia menjadi besar. Itulah menjadi pelajaran buat kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, semuanya kita, siapapun kita yang berkumpul di bait Allah ini, kita semuanya ingin
mempunyai nama atau kedudukan yang lebih tinggi, itu wajar, lumrah. Tetapi bagaimana caranya kita untuk mendapatkannya? Janganlah seperti Yohanes dan Yakobus ini mau menghalalkan segala cara, tak peduli kepada teman-temannya demi kepentingan diri sendirinya, memperkaya dirinya sendiri, tidak peduli akan sesamanya. Tetapi marilah Bapak Ibu, kita bercita-cita setinggi apapun cita-cita kita, setinggi apapun impian kita, itu tidak salah. Tetapi caranya bagaimana? Jika memang kita Bapak Ibu ingin di dalam kedudukan kekuasaan itu untuk mengembangkan potensi, untuk berbuat pembaharuan, untuk menjadi berkat, atau untuk menjadi pelayan Kristus di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan menunjukkan kepada kita bukan hanya yang besar di saat ini, tetapi nanti di kemudian hari. Karena Yesus menyempurnakan nama, menyempurnakan kedudukan, menyempurnakan kekuasaan di dalam diri seorang Kristen yang percaya kepada Yesus, yaitu kekuasaan, nama yang terbaik dari Tuhan. Kita bisa baca di dalam Lukas 10 ayat 20b. Kamu telah tertulis, namamu telah tersirat, namamu telah dinyatakan di sorga. Karena kita adalah orang Kristen yang sejati, yang percaya dan yang mau melayani Kristus. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Marilah kita sama-sama melayani, dan semua melalui aktivitas kita hanya demi Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga yang memberikan kami firman-Mu menjadi pelajaran di dalam kehidupan kami, di dalam kekristenan kami, di dalam iman percaya kami, agar kami Tuhan belajar untuk merendahkan diri di hadapan sesama kami, terutama di hadapan Tuhan. Jangan kami hanya mencari nama atau kuasa atau kepentingan diri sendiri, tetapi biarlah firman-Mu yang menjadi pelajaran buat kami, semakin mendekatkan diri, semakin mencintai Engkau, semakin mengimani bahwa Engkau memberikan segala sesuatunya yang kami impikan, yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, bukan hanya sekarang atau kini, tetapi untuk kemudian di masa depan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah firman, itulah yang menjadi pelita buat kami, itulah yang menjadi pelajaran yang berharga buat kami, agar kami selalu mengingat bahwa Tuhan telah memanggil kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk menunjukkan dan menyatakan kehidupan kami, menjadi pelayan juga di tengah-tengah semua aktivitas dan kehidupan kami. Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya dan memberikan kepada kami. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang selalu kami tiru, kami teladani di dalam pelayanan-Mu, di mana Engkau merendahkan diri sehingga Engkau mendapat nama yang paling tinggi. Walaupun Engkau Tuhan menahan penderitaan yang cukup di dalam penderitaan di kayu salib,
biarlah itu menjadi teladan buat kami. Berkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Berikan kami kesehatan dan kekuatan dan juga berkat-berkat yang melimpah buat kami. Berkati kami Tuhan di dalam segala pekerjaan dan aktivitas kami. Dan juga Engkau sembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami dan juga segala keadaan kami yang tidak mendukung untuk kesehatan dan kehidupan kami. Biarlah Engkau memenangkan kami dan memberikan sukacita yang besar darimu. Terpujilah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Berdayakan diriku ya Tuhan. Saudara-saudara kita terpanggil untuk menjadi hamba yang taat pada Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepadaku, agar aku dikuatkan menjadi hamba-Mu yang taat melakukan yang baik. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di jalan kita semua seperti itu.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita kembali dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya. Tuhan menyinari kita, memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Salam buat kita semuanya.